Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Kenapa kita tetap resah? Kenapa hidup ini dipenuhi selalu kekecewaan-kekecewaan yang disadari atau tidak tak kunjung reda? Pilu, duka, gundah, gulana selalu menghiasi kita. Setidaknya ada 7 hal yang menjadikan dalam hidup ini sulit kita untuk membuang rasa kecewa, rasa gelisah, gundah, pilu, duka, dan tentunya akan mengkhawatirkan, membuahkan depresi, stres. Jikalau 7 hal ini tidak kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjalani hidup ini dengan selalu resah, gelisah, pilu, duka, terhias dengan kekecewaan-kekecewaan. Dari mana datangnya? Dari diri kita. Karenanya penting agar terhindar dari perasaan resah, gelisah, gundah, kecewa, duka, pilu, dan hal-hal sejenisnya yang membuat kita tidak nyaman. Hal ini disebabkan yang pertama karena kita tidak ridho. Yang kedua karena kita tidak mensyukuri dengan syukur hakikat makna yang sesungguhnya. Yang ketiga dikarenakan kita tidak atau kurang sabar dalam menyikapi masalah. Yang keempat karena kita tidak sungguh-sungguh dan benar-benar tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang keempat, kalau tidak tawakal otomatis akan rusak karena kita tidak tulus dan ikhlas jalankan semuanya lillahi ta'ala. Yang keenam, kita tidak istiqomah. Yang ketujuh, puncaknya dikarenakan kita tidak sadar kita ini hamba Allah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya 7 hal penting untuk menghilangkan keresahan, kegundahan, kekecewaan, ketidaknyamanan di hati. Yang pertama, jangan sampai kita tidak ridho, alias kita harus ridho, terima dengan lapang hati apapun, karena hakikatnya tak satupun debu yang berterbangan, daun yang jatuh ke muka bumi lepas dari rantingnya. Semua peristiwa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah di balik itu semua. Ridho, ambil pesannya. Yang kedua, senantiasa syukur yang teramat sangat. Ingat, jangan ingat yang luput-luput saja dalam hidup. Kalau kita menyelam lebih jauh, pantang kita untuk mengkufuri nikmat Allah alias tidak bersyukur. Teramat banyak yang ada pada diri kita saat ini saja. Oh, alhamdulillah, Allah masih karunia kita hidup dan kehidupan, asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas, jantung masih berdetak, paru masih berfungsi, liver kita, limfa kita, pankreas kita, alhamdulillah. Kemudian otomatis orang yang ridho, dia syukuri senantiasa yang ada. Allah tetap memberikan karunia-Nya. Allah Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim. Dia akan mampu bersabar.
Kalau sudah demikian, dia lakukan apapun secara maksimal, dia akan berserah diri, tawakal pada Allah. Kemudian kalau sudah demikian, mantap tawakalnya, apapun yang dilakukan otomatis semua dikembalikan pada Allah, ikhlas semata lillahi ta'ala, istiqomah yang berikutnya terus menerus hingga sadar hidupnya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buahnya adalah sangat amat jelas. Siapa yang ridho, faman radiyalahu falahu ridho, Allah pun akan ridho, senang. Dan siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, siapa yang pandai bersyukur ditambah nikmatnya. Jelas. Siapa yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama Allah kita. Jelas. Dengan tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang senantiasa tawakal pada Allah, dicukupkan segala keperluannya. Jelas. Siapa yang melakukan semua dengan tulus ikhlas, maka kelapangan di hati Allah meridhoinya. Dan dengan istiqomah, maka akan damai hatinya bersama Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah terus senantiasa Allah, 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 diturunkan malaikat-malaikat Allah, artinya teguh pendiriannya, alla takhafu wala tahzanu. Tidak ada lagi rasa takut dan cemas karena bersama Allah yang Maha Rahman Rahim, Maha Kuasa, yang memberikan senantiasa kedamaian di hatinya. Kalau sudah demikian, maka dia hidup dalam nuansa kesadaran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan lillah karena Allah, billah dengan Allah, billah di jalan Allah. Kalau sudah demikian, insya Allah resah, cemas, gelisah, gundah, pilu, duka otomatis akan lenyap dari dirinya. Ditambah dengan demikian, maka yang ada adalah berpaut hatinya kepada Allah, berganti dengan kedamaian di hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir terpaut ingat hati pada Allah selalu, Allah akan memberikan ketentraman, kedamaian di hati. Semoga Allah rahmati berkahi ridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.